Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, NIM 2021 01010485, Prodi PGMIB Angkatan 2021, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa poin yang mengenai konsep-konsep IPS, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan konteks lokal, nasional, dan global. Baik, langsung saja ke poin pertama, menumbuhkan kepekaan sosial melalui belajar IPS. Perilaku hidup yang menonjolkan sikap individual dan kompetitif lebih banyak ditampilkan daripada berperilaku dengan penuh kebersamaan dan toleransi. Lalu ke poin kedua, konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Menurut panitia ad hoc geografi menyatakan bahwa geografi mencoba menjelaskan bagaimana subsistem lingkungan alam terorganisasikan di permukaan bumi dan bagaimana manusia tersabar di permukaan bumi, itu dalam hubungannya dengan gejala alam dengan sesama manusia. Kemudian, ruang permukaan bumi ini secara bertahap ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Lalu poin ketiga, konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Dari sudut pandang sejarah dalam konteks global tentang tokoh-tokoh bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. Lalu, ke poin keempat, konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Berdasarkan konsep tersebut di atas, pembahasan ilmu ekonomi mengangkut beberapa aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; keempat, kegunaan alternatif sumber daya; dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Kemudian, bagian poin kelima, konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pengertian sosiologi. Menurut Pitirin Sorokin 1928, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengertian berbalik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Lalu, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang bagian pertama, sosiologi bersifat empirik, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif. Lalu bagian B, sosiologi teoritis, artinya berusaha untuk mengusung abstraksi dan hasil observasi. Bagian C, sosiologi bersifat nonetis, artinya tidak mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara analitis. 2. Ruang lingkup sosiologi. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia lingkupnya makin lama makin luas dan makin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, sampai antara kelompok dengan kelompok, antara bangsa dengan bangsa yang lain. 3.
Konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sebagai dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi. Interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat, laut, dan udara. Interaksi sosialnya makin cepat dan meluas. Interaksi tersebut telah dapat menembus batas lokal, nasional, internasional, sampai global. Kemudian ke poin terakhir, konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Pengertian antropologi. Secara harafiah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosial budaya. 2. Ruang lingkup antropologi. Antropologi telah berkembang luas hingga ruang lingkup dan batas lapangan penyelidikannya paling sedikit mempunyai 5 masalah penelitian khusus, yaitu bagian A, sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Bagian B, sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Bagian C, sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Bagian D, perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Dan bagian E, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Bagian 3, konsep antropologi dan konteks lokal, nasional, dan global. Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia, makhluk hidup. Selain manusia tidak mungkin dapat mengubah tatanan kehidupan sampai mengglobal. Itulah hasil pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.